Biasanya di tempat tidur sambil tiduran atau duduk di kasur atau di lantai tapi nyender ke kasur, pokoknya sekitaran tempat tidur. Dua-duanya. Kalau dari bukunya udah ngasih bookmark sendiri, aku biasanya pakai yang ini. Kalau misalnya nggak ada, aku biasanya pakai struk dari ATM, atau misalnya struk habis belanja dari supermarket, atau bookmark yang aku punya. Jadi banyak yang nganggur, banyak yang bisa digunakan. Aku usahain untuk nyelesain sebuah bab baru berhenti. Misalnya di sini ini beres terus ada chapter baru, nah biasanya aku berhenti di sini. Aku sebenarnya punya target harian, jadi sehari itu minimal 100 halaman yang dibaca. Baru nyampe 85 gitu misalnya, aku nggak akan berhenti dulu gitu. Agak maksain untuk baca sampai 100. Alasan aku ngelakuinnya biar nanti pas aku balik lagi baca, aku nggak bingung gitu nyari di mana aku kemarin berhenti. Terus yang kedua, biar update di Goodreads-nya lebih rapih gitu. Jadi kadang pas aku nggak nyampe si target itu, aku nggak akan update di Goodreads. Makan enggak, makan makanan berat apalagi. Terus kalau ngemil juga kayaknya enggak, karena nanti tangannya kotor dan nanti megang si bukunya juga, bukunya jadi kotor. Kalau minum ya air putih, tapi nggak pas lagi baca terus minum. Atau minuman kesukaan aku, teh kotak, nggak ada sekarang. TV jelas enggak, soalnya jadi kayak ngeganggu konsentrasi pas baca. Kalau dengerin musik beberapa kali, biasanya aku dengerin K-pop, karena aku nggak ngerti bahasanya, jadi nggak akan tabrakan dengan pikiran aku yang lagi baca buku bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi sekarang nggak terlalu, aku lebih ngutamain keheningan gitu pas baca buku. Several at once, tapi nggak semuanya dibaca berdampingan begini. Biasanya pas aku baca satu buku, terus aku nyampe bagian yang agak ngebosenin atau ternyata nggak terlalu aku suka dan jadinya susah banget buat baca buku itu, aku langsung beralih ke buku yang lain. Di Goodreads itu nyampe hampir 20. Dua-duanya boleh nggak? Soalnya aku suka baca di rumah, beberapa kali juga baca di luar, terutama di kendaraan umum. Jadi kayak multitasking gitu. Selagi kamu macet-macet di jalan, kamu bisa beresin beberapa bab gitu. Tapi sekarang enggak. Tapi aku kurang suka kalau baca di cafe atau di tempat yang ramai. Malah jadi fokus ke suasananya itu gitu. Baca dalam hati aja, dalam kepala aja. Kayaknya nggak pernah baca keras-keras. Kecuali kalau ada satu kata yang aku nggak tahu itu apa, gimana cara ngucapinnya, terus aku nyoba ngucapin. Kalau nggak nama-nama, karena nanti aku butuh pas aku nyebutin di video. Aku harus tahu cara yang benernya, tapi kebanyakan salah. Orang lain mungkin kayak skip ke depan gitu pas mereka ngerasa bosen sama cerita yang lagi mereka baca. Kalau aku malah pas bagian-bagian yang menegangkan, terus aku kayak nggak bisa nggak bisa nge-handle, terus kayak terlalu excited lah, atau kayak terlalu penasaran, atau terlalu sedih karena ternyata karakternya ngalamin hal yang mengerikan. Aku biasanya malah maju ke depan gitu untuk mastiin keadaan itu di masa depan teratasi gitu, jadi aku bisa baca dengan tenang gitu. Aku sih sukanya buku yang masih rapi, yang seperti baru walaupun tidak. Dulu pernah beranggapan buku yang rusak itu kesannya nggak dijaga gitu. Tapi sekarang nggak masalah menurut aku, itu malah tanda kalau bukunya dibaca, bukunya berguna. Untuk buku fiksi aku nggak pernah coret-coret, paling nggak dikasih sticky note terus aku kasih catatannya di situ di sticky note-nya. Tapi kalau di buku non fiksi aku biasanya pakai highlighter. Coret-coretnya juga masih pakai sticky notes, tapi aku sekarang kehabisan sticky notes, jadi mungkin kalau buku non fiksi aku
aku bakal nyoret-nyoret di kertasnya biar ngasih catatan-catatan kecil gitu. Jadi pas aku baca lagi, aku paling nggak tahu gitu. Dulu aku mikir kayak gimana pas baca bagian ini, kenapa bagian ini di highlightin, kenapa bagian ini dikasih sticky notes. Kalau misalnya nggak ada